Di dalam aula utama, dengan hembusan napas dan keterkejutan dari tiga tetua, para generasi muda semua menatap kotak giok di tangan Geye. Di samping ayahnya, Xiao Mei menjilat bibir merahnya dengan lidahnya yang lembut dan menatap kotak itu, tanpa berkedip. Pil ini disempurnakan oleh elder terhormat Guhi. Aku pikir semua orang di sini telah mendengar namanya kan? Melihat penampilan memalukan dari keterkejutan ketiga tetua, ucapan Geye berubah menjadi arogan. Pil ini disempurnakan oleh Raja Pil Guhi. Mendengar kata-kata Geye, ketiga tetua sekali lagi membuat malu diri mereka sendiri. Raja Pil Guhi adalah seorang alkemis yang sangat berpengaruh dalam kerajaan Jiama. Alkimianya misterius dan tidak dapat diprediksi, menyebabkan banyak kekuatan yang berbeda untuk mencoba merekrutnya. Guhi tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam alkimia, kekuatannya sendiri berada pada level Dou King dan dia adalah salah satu dari 10 besar Douze di kerajaan Jiama. Disempurnakan oleh tangannya, nilai kolektor pil Qi mungkin secara kualitas akan lebih tinggi dari kolektor pil Qi normal lainnya. Tiga tetua tersenyum pada kolektor pil Qi di dalam kotak giok hijau. Jika klan Xiao mendapat kolektor pil Qi ini, maka klan Xiao mungkin bisa mengembangkan praktisi Dou muda lainnya. Tepat ketika tiga tetua sedang berpikir tentang bagaimana mendapatkan pil untuk cucu mereka sendiri, tiba-tiba suara muda yang penuh dengan kemarahan bergema di aula utama. Tuan Geye, akan lebih baik jika kamu menyimpan pil itu kembali. Permintaan kamu, kami mungkin tidak menerimanya. Suasana aula utama menjadi hening dan pandangan semua orang beralih ke wajah Xiao Yan yang lembut di sudut. Xiao Yan, kamu tidak punya hak untuk mengatakan apa-apa sekarang. Diamlah. Salah satu wajah tetua menjadi gelap saat dia berteriak pada Xiao Yan. Xiao Yan, diamlah. Aku tahu bahwa kamu tidak senang tentang ini, tetapi kami akan memutuskan apa yang akan terjadi, tetua lainnya berkata kepada Xiao Yan. Tiga tetua, jika putra atau cucu kalian memiliki perjanjian pernikahan mereka dibatalkan hari ini, apakah kamu masih akan mengatakan itu? Xiao Yan perlahan berdiri. Tepi mulutnya melengkung ke atas dalam ejekan. Karena jelas bahwa tiga tetua menganggapnya sebagai seorang sampah, mengapa dia harus begitu menghormati mereka? Kamu. Mendengar kata-kata Xiao Yan, para tetua itu tidak dapat menemukan cara untuk membantah kata-katanya. Tetua ketiga sangat marah bahkan mulai mematerialisasi Dou Qi dalam kemarahan. Tiga tetua, Xiao Yan tidak salah. Dia adalah korban dari hal ini sehingga kalian tidak boleh memutuskan untuknya. Suara gadis yang jelas terdengar di seluruh aula utama. Mendengar suara gadis itu, arogansi tiga tetua jatuh dan setelah bertukar pandangan khawatir, mereka semua mengangguk dan duduk kembali. Melihat tiga tetua yang mundur, Xiao Yan menoleh ke belakang dan menatap ke Xiao Sun Er yang tersenyum. Ia heran Sun Er bisa membuat ketiga tetua itu takut padanya. Menekan kebingungannya, Xiao Yan dengan cepat berjalan dan membungkuk hormat kepada ayahnya, Xiao Shan. Setelah itu, dia berbalik untuk menghadapi Nalan Yanran. Perlahan-lahan menghirup udara lalu dia bertanya, Nona Nalan, aku ingin mengajukan pertanyaan. Kunjungan kamu di sini hari ini untuk membatalkan pernikahan? Apakah kakek Nalan memberikan persetujuannya? Sebelumnya, ketika Xiao Yan keluar dari sudutnya, Nalan Yanran sudah merasa tidak nyaman dengannya. Sekarang mendengar pertanyaannya, alisnya mengerut. Orang ini, awalnya aku pikir dia cukup baik, tapi sebenarnya dia sangat tidak tahu malu. Apakah dia tidak tahu perbedaan antara kita berdua? Kritikan Xiao Yan mengguncang pikirannya, Nalan Yanran tidak pernah mempertimbangkan bagaimana membatalkan pernikahan akan menempatkan Xiao Yan dan ayahnya dalam situasi yang canggung dan memalukan ini. Berdiri dan menatap seorang pemuda yang seharusnya menjadi suaminya, Nalan Yanran mengatakan, kakek tidak memberikan persetujuannya. Tapi, ini masalahku sendiri dan tidak ada hubungannya dengan dia. Karena kakek belum mengatakan apa-apa, aku harap kamu akan memaafkan ayahku karena tidak menerima permintaanmu. Pernikahan kita ditetapkan oleh dua kakek kita dan karena tidak ada dari mereka yang mengatakan untuk melepaskan pernikahan, maka pernikahan ini akan terus berlanjut. Orang-orang yang mencoba membatalkan pernikahan mereka adalah orang-orang yang tidak menghormati leluhur mereka. Aku pikir, di dalam klan kami, tidak ada orang yang akan melakukan hal yang tidak terhormat. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menatap langsung ketiga tetua. Menggunakan gelar yang tidak terhormat, Xiao Yan memaksa para tetua untuk diam. Dalam aturan sebuah klan, melakukan sesuatu yang dianggap bisa menghina leluhur,
akan cukup menghilangkan posisi sebagai tetua klan. Setelah penolakan oleh Xiao Yan, Nalan Yanran tidak dapat menemukan argumen untuk menjawab Xiao Yan. Wajahnya menjadi pucat dan dengan menghentakkan kakinya, sifat manjanya menjadi jelas. Melihat Xiao Yan dengan kebencian, dia dengan kesal mengatakan, "Apa syarat yang dapat membuatmu mau membatalkan pernikahan? Apakah kompensasinya terlalu sedikit? Baiklah, aku bisa meminta guruku untuk memberi kamu 3 kolektor pil ki lainnya. Selain itu, jika kamu ingin, aku dapat membiarkan kamu bergabung dengan faksi Mystic Cloud dan belajar metode pelatihan Douki level tinggi. Apakah itu cukup?" Mendengar kondisi menarik dari Nalan Yanran, pernapasan ketiga tetua mulai menjadi berat. Di aula utama, generasi muda menelan ludah. Bergabung dengan faksi Mystic Cloud? Itu adalah mimpi dari banyak orang. Setelah mengatakan semua kondisi ini, Nalan Yanran mengangkat dagunya yang putih bagaikan salju, seperti seorang putri yang menyapa para pelayannya. Dia menunggu jawaban Xiao Yan dan tahu bahwa kompensasi ini cukup untuk membuat Xiao Yan berubah pikiran.